Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di akhir bulan Rajab, 29 Rajab. Manfaatkan waktu-waktu mulia ini untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam ketaatan kepadanya, dengan membaca Al-Quran, dengan zikrullah, banyak berzikir kepada Allah, kemudian dengan beristighfar, dengan bertaubat, dengan birrul walidain, dengan akhlakul karimah, dengan bersedekah, dengan tilawah-tilawah kita, dengan banyak membaca sholawat dan lain sebagainya. Karena kita akan segera memasuki bulan Sya'ban. Secara dalil, Rajab dan Sya'ban lebih mulia Rajab, lebih mulia bulan Rajab. Karena Rajab bulan yang Allah haramkan. Allah mengharamkan bulan Rajab. Ya. Adapun Sya'ban bulan antara Rajab dan Ramadan, ya. Di sana tidak terdapat keutamaan khusus kecuali dalil yang menyatakan amalan diangkat, ya, di malam nisfu Sya'ban, dan itu pun diperselisihkan dalilnya oleh para ulama. Dan kalaupun itu sahih, ya tentu tidak ada amalan khusus dan keistimewaan khusus ya di bulan Sya'ban tersebut. Jauh sekali dengan bulan Rajab. Ya, bulan Rajab bulan yang istimewa dari awal sampai akhirnya. Maka kita di akhir bulan Rajab harus memanfaatkan sebaik-baiknya momentum ini. Ya, karena ini dalam ilmu fisika disebut ilmu kuantum. Kuantum kalau dalam ilmu ibu-ibu ilmu kompor, ya. Merek kompor kuantum. Kuantum itu ya percepatan, ya. Atau kuantum itu kalau kita melakukan segala sesuatu, ya pahalanya itu besar sekali, Pak. Ledakannya itu besar sekali. Karena pahala itu dipengaruhi oleh kemuliaan tempat dan waktu. Tempat dan waktu. Kita sholat di masjid 27 kali daripada sholat di rumah. Ya, dijanjikan demikian. Kemudian lebih-lebih Masjidil Haram, ya. Masjidil Aqsa saja 500 kali, Masjid Nabawi 1000 kali, Masjidil Haram 100.000 kali. Ini kemuliaan tempat. Kalau kemuliaan waktu, ya, waktu juga mempengaruhi, ya. Ibadah yang paling mulia sepertiga malam terakhir tadi yang kita baru saja lewati, ya. Salat duha yang paling mulia di akhir waktu. Jadi waktu juga mempengaruhi, ya, mempengaruhi amalan. Ya. Hari Jumat, hari yang paling istimewa. Ini karena waktu.
Dan tentu bulan haram lebih utama dari bulan-bulan yang lain. Dan bulan Ramadan lebih dari bulan-bulan yang lainnya juga. Ya, dan malam yang paling mulia disebut malam Lailatul Qadar. Siapa yang beribadah 1 malam saja di sana, atau 1000 jam atau 10 jam saja di malam tersebut, seolah-olah dia beribadah 1000 bulan, 83,4 tahun. Jadi waktu mempengaruhi kuantum pahala kita, ya. Maka oleh karena itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita masuki nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hakamu. Al-Hakam. Kalau Al-Hakim dan Al-Hakam ini akar katanya sama, ya, memiliki sifat dan diambil dari kata yang sama. Adapun Al-Hakim diartikan dengan maha bijaksana. Ya, maha bijaksana. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Jadi Al-Hakim dan Al-Hakam berasal dari kata sama, hikmah, al-hikmatu. Ya. Diciptakannya kita bukan untuk ada sebuah permainan, untuk persaingan dunia, mencari fasilitas, mencari apa yang dia cari, ya. Apa yang dia cari? Harta. Apa yang dia cari? Kesenangan-kesenangan. Bukan ini hikmah dari penciptaan manusia atau penciptaan jin. Hikmah diciptakannya kita untuk beribadah. Ya, sehingga ketika kita mengenal Allah Al-Hakim yang maha bijaksana, kita akan mengetahui hikmah diciptakannya kita bukan untuk berlomba-lomba mengumpulkan dunia. Ya, banyak orang yang berlomba-lomba mengumpulkan dunia, pada akhirnya dia tidak merasakan kebahagiaan, Pak. Ya, saya mengenal seorang, beliau sudah 70 sekian tahun, namun masih dipakai oleh perusahaan besar, ya, sebagai personalia atau HRD. Ya, namun di akhir hidupnya, jadi beliau sudah pensiun tapi masih dipekerjakan, masih dipakai ilmu beliau. Di akhir hayatnya beliau terkena stroke, ya, karena biasa di bagian personalia, bagian HRD, akhirnya dia di masa tuanya terkena sindrom. Dan namanya sindrom apa? Saya lupa semalamnya. Sindrom apa, Pak? Kalau kesepian itu kayaknya merasa nggak enak gitu, karena sudah terbiasa rame. Ya, Bapak-bapak lebih tahu dari hal ini. Ya, maka ini ujian, ya, ujian. Dia diuji oleh Allah SWT dengan suatu penyakit, kemudian tidak dipekerjakan lagi, kemudian mulai khawatir, tidak mendapatkan gaji lagi, tidak mendapatkan ini dan itu. Ya, akhirnya hidupnya, rumah tangganya juga berantakan dan sebagainya. Ya, dan dia butuh nasihat. Nah, hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, jika mereka meminta nasihat, kita memberikan nasihat. Nah, jadi hidup kita sekali lagi diciptakannya kita sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia, dua makhluk yang diberikan taklif, sanafruhu lakum ayyuhas tsaqalan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya ma'syaral jinni wal insi. Maka manusia dan jin diancam oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak taat, ya, jika tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah tujuan diciptakannya kita. Ya. Kita akan dibangkitkan kembali. Ya, tidak ada yang sia-sia di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, semuanya diciptakan Allah berdasarkan hikmah. Ini pengamalan dari nama Allah Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Kemudian seluruh ciptaan Allah adalah ciptaan yang sempurna. Sunallahu alladzi atqana kullasyai. Ya, ciptaan Allah itu selalu mutqin, selalu sempurna. Ya, di dalam segala hal, Pak. Termasuk Allah menciptakan segala yang tersedia di bumi ini, dari metal atau tambang-tambangnya yang zaman dahulu tidak bisa
digali semuanya. Zaman dulu paling yang bisa digali apa? Emas dan perak dan besi, ya. Besi, al-hadid disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-hadid, kemudian emas dan perak untuk alat tukar. Ya, adapun sekarang semuanya ada, Pak. Ada nikel, ada bauksit dan sebagainya. Indonesia ini kaya raya, tinggal pemimpinnya saja, ya kan? Iya, tinggal pemimpinnya saja. Indonesia kaya raya, tinggal pengelolaannya saja. Ya, apakah dia bisa mengelola apa tidak? Ya, maka semuanya berdasarkan hikmah Allah. Allah keluarkan di zaman akhir sesuai kebutuhan manusia. Karena manusia dahulu tidak sebanyak manusia sekarang yang 8 miliar. Maka kebutuhan kita terhadap kemajuan zaman juga, ya Allah mengeluarkan tambang-tambang itu, minyak bumi itu, ya dari dalam perut bumi semuanya untuk hikmah, ya untuk kemaslahatan manusia. Ya, jangankan tambang yang ada di bumi kita, Pak, minyak bumi ataupun tambang, ya matahari dan bulan saja ditundukkan untuk kemaslahatan manusia. Apalagi yang kita injak di bumi kita ini, semuanya dikeluarkan untuk maslahat manusia. Ini kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah penuhi kebutuhan kita, kebutuhan oksigen, kebutuhan makanan, ya, kebutuhan air, semuanya telah dipenuhi. Sehingga bukan tujuan hidup kita untuk mencari kesenangan dunia. Apalagi orang beriman. Ya, orang beriman itu mengetahui bahwa dunia ini bukan negeri syahwat. Ya, bukan negeri syahwat untuk melampiaskan hawa nafsu. Makanya dalam hadis dikatakan, ya, jannatul kuffar. Dunia ini adalah surga orang kafir. Ya, orang kafir mau berbuat apa di dunia seenaknya, silakan. Kita nggak perlu mengikuti gaya mereka. Kita tidak perlu menggebu-gebu, ya, menuruti hawa nafsu kita sebagaimana mereka melampiaskan hawa nafsu mereka. Mereka makan, mereka minum, mereka berzina, mereka gonta-ganti pasangan. Itu bukan gaya kita orang beriman. Gaya kita orang beriman, pelampiasan syahwatnya di surga. Ya, walahum ma yashtahi. Semua yang ada di surga ini bebas kita lakukan nanti. Di sanalah kita menumpahkan syahwat kita, keinginan-keinginan kita. Semua yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Tinggal satu clue saja, clue-nya Allah subhanakallahumma. Begitu saja. Kita akan mendapatkan apa yang kita mau. Dakwahum fiha subhanakallahumma. Ya, wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Ini ayat, ya, ayat Al-Qur'an. Clue-nya cuman kita meminta subhanakallahumma, kita akan diberikan apa yang kita syahwat kita inginkan. Maka itulah hikmah di antara, ya, kehidupan kita. Ya, hidup kita ini bukan ngumpulin dunia. Ya, bukan berselisih pula terhadap masalah-masalah yang ada di dunia ini. Hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pisahkan, ya, ibadah ini dari kehidupan kita, ya, sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak mungkin kita membuat persentase 50 ibadah, 50 untuk bekerja, tidak. Semuanya untuk ibadah. Wa bataghi fi ma ataqallah daral akhirah. Ya. Dan carilah kehidupan akhirat, karena kehidupan akhirat ini tujuan kita. Hidup yang sangat lama, sangat kekal. Perjalanan yang sangat panjang. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan lupakan kehidupanmu di dunia. Masa kita kalah sama kehidupan Arab Badui, Pak? Arab Badui itu kerjaannya apa, Pak? Kerjaannya menunggu waktu sholat. Mereka berdagang, mereka pelihara lebah, mereka pelihara madu, mereka, Pak, ingin penghasil madu. Mereka berkebun, ya, kebun korma, ya. Namun kerjaan utama mereka, Pak, nunggu waktu sholat. Kita kalah sama Arab Badui itu, ya, yang kita katanya masyarakat bukan Badui, kita orang intelektual. Tapi ternyata intelektualitas kita, ya, ternyata hanya sekedar diwarnai oleh syahwat kita, sehingga intelektualitas kita tidak berfungsi sebagaimana tujuan diciptakannya. Bahwa tujuan diciptanya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum lihat deh YouTuber kita orang Indonesia yang di sana. Bukan kita ngunggul-ngunggulin Arab, bukan. Ya, kita membandingkan
bagaimana ketakwaan mereka dengan ketakwaan kita. Ya, bukan Arab Indonesia, bukan Arab sama Nusantara, nggak ada hubungannya. Ketakwaan mereka sama ketakwaan kita. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya ya keberkahan hidup kita dengan keberkahan hidup mereka. Besaran mana? Ya, kita kan telah belajar besaran ya, dan ada besaran ya. Maka lihat keberkahan orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah diciptakannya kita. Baik. Kemudian al-hakam, walaupun diambil dari akar kata yang sama yaitu hikmah, namun al-hakam bermakna yang maha menetapkan hukum. Dan hukum Allah adalah yang terbaik. Allah menamakan dirinya al-hakamu dan juga menamakan dirinya khairul hakimin. Ya, sebaik-baiknya pemberi keputusan. Ya. Adapun nama al-hakam tersebut di surat Al-An'am 114. Afa ghairallahi abtaghi hakama. Apakah ghairallah, selain Allah, abtaghi hakaman, aku harus mencari sang pemberi keputusan? Ini pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak perlu jawaban, karena jawabannya sudah jelas. Ini namanya pertanyaan ingkari dalam ilmu balaghah. Ya, pertanyaan ingkari tidak perlu jawaban. Di kitab bahasa Indonesia ada pertanyaan retoris, ya. Maka apa ghairallahi abtaghi hakama? Apakah kepada selain Allah aku mencari sang pemberi keputusan? Tentu sang pemberi keputusan terbaik adalah Allah Ta'ala. Ya, maka kita tidak perlu mencari pemberi keputusan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun manusia yang menetapkan hukum, tentu kita tidak meyakini hukum manusia tidak lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, walaupun nanti kita tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan di sini orang-orang Khawarij, mereka berlebihan di dalam tahkim. Ya, di dalam tahkim. Ya, mereka memberontak, ya, mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, yang tidak setuju dengan tahkimnya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, ya. Baik, karena mereka punya pandangan sendiri terhadap hukum. Pokoknya hukum itu hukum Allah semuanya, betul. Tapi orang-orang Khawarij sendiri mereka tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ali bin Abi Thalib seorang khalifah yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa khulafa'ir rasyidin min ba'di. Disebutkan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Ya, namun orang-orang Khawarij tidak memahami hal ini. Mereka keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib, memberontak Ali dan memberontak Muawiyah. Ali memerangi Khawarij, Muawiyah juga memerangi Khawarij sama-sama. Ya, mereka punya tauhid namanya tauhid hukmiyah. Ya, padahal tauhid itu tidak perlu, hukmiyah itu bagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hukum. Ya, tidak perlu digolongkan lagi menjadi tauhid hukmiyah tadi. Baik. Kemudian di dalam hadis disebutkan innallaha huwal hakamu wa ilaihil hukmu. Sesungguhnya Allah dialah al-hakam, zat yang menetapkan keputusan, zat yang menetapkan hukum, dan hukum Allah hukum yang terbaik. Ini hadis tentang kisah Abu Suraih. Abu Suraih seorang tokoh masyarakat yang kalau masyarakatnya berselisih, mereka pergi ke Abul Hakam. Namanya Abu Suraih dijuluki dengan Abu Hakam. Abul Hakam, bapak pemberi keputusan. Ya, Nabi SAW mendengar hal ini, maka dipanggillah Abul Hakam. Kenapa kamu diberi Abul Hakam? Diberi lakab Abul Hakam, diberi kunyah Abul Hakam. Maka diceritakanlah kalau ada dua orang yang berselisih, dua golongan yang berselisih, dia pergi kepadaku dan aku memutuskan perkara, dan mereka dua golongan ini ridho terhadap keputusanku. Keputusannya selalu bijaksana. Ya, karena ada orang yang memang punya bugdun nador. Bugdun nador itu pandangan yang tajam, yang luas, pandangan ke depan, Pak. Ya, ada orang-orang seperti itu. Dan di antara kita pun ada. Makanya secara bahasa istikharah itu ada dua cara. Istikharah minta langsung kepada Allah dengan sholat. Yang kedua istikharah dengan bertanya kepada ahlul ilmi.
Fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Itu bagian dari istikharah. Istikharah itu kan menentukan pilihan. Ahlul ilmi dia akan memberi pilihan dengan dalil, akan menunjukkan pilihan dengan dalil. Makanya dulu Pak, zaman dahulu kalau ingin mencari pemimpin nggak perlu pakai voting-votingan. Ini voting-votingan demonstratus ini kan sistem kufur, suara rakyat, suara Tuhan, ini sudah syirik jelas, ya. Tapi hasilnya ya kita terima, karena ini juga masuk ke kaidah lagi nanti kalau kita memahami kaidah agama. Ya dulu pemilihan pemimpin dilakukan dengan syura, dengan cara syura. Ketika Abu Bakar wafat, maka ada 6 sahabat yang berkumpul, yang ditunjuk, ya, untuk memilih pemimpin setelahnya. Ya, ini baru sistem Islam. Ya kalau sistem demokrasi banyak sekali celah-celahnya, namanya sistem manusia kan, sistem manusia. Ya, baik. Jadi kembali ke masalah ini, ya. Abul Hakam kemudian disuruh mengganti nama karena Al-Hakam itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak pantas manusia itu menyamai Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi kita manusia menyamai Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik itu kaidahnya apa? Syirik itu menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah. 2 kaidah. Ada yang ketiga, menyamakan diri dengan Allah. Menyamakan diri seperti Fir'aun berkata ana rabbukumul a'la. Ya, ini menyamakan dirinya dengan Allah. Namrud mengaku Tuhan, ya. Maka dia menyamakan diri dengan Allah. Makanya Allah tidak suka dengan orang yang menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau dalam diri kita selain Fir'aun dan Namrud, bisa nggak menyamakan dirinya dengan Allah? Bisa sekali, yaitu dengan berlaku sombong. Orang yang sombong itu menyamakan dirinya dengan Allah Al-Mutakabbir. Makanya Allah benci orang-orang yang sombong. Orang sombong dibenci, Pak. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga ancamannya yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi dari kesombongan. Sombong itu apa? Gampang. Kaidahnya sombong itu apa? Ghamtun nas, merendahkan manusia. Ya. Anak baru kemarin udah sok ceramah, ya. Ini merendahkan manusia. Atau kita merendahkan bawahan kita, walaupun itu bawahan kita, walaupun itu karyawan kita rendahkan, ya. Kamu suara begini aja udah baca Quran keras-keras, ya kan? Ya, selalu dihina, selalu suka menghina. Ini namanya orang yang sombong. Hati-hati. Allah tidak suka orang-orang yang menyamai sifat khusus bagi Allah Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir, zat yang maha sombong. Kalau sombong bagi Allah itu kesempurnaan dan kemuliaan, kalau sombong bagi manusia semuanya kehinaan, tidak ada baiknya. Ya, kesombongan bagi Allah disertai dengan keagungannya. Tapi manusia kalau sombong sudah pasti merendahkan orang lain dan merasa tinggi. Ya, kemudian sombong yang kedua, batarul haq. Dia menolak kebenaran. Ini yang dilakukan iblis. Iblis sombongnya 2 kriteria ini. Batarul haq, menolak perintah Allah. Perintah Allah semuanya hak. Makanya kita nggak boleh sombong menyepelekan perintah Allah Ta'ala. Bahaya. Kriteria sombong di batarul haq. Iblis menolak hak. Kemudian juga merendahkan Nabi Adam. Lengkap sudah. Ya. Makanya ulama mengatakan begini, Pak. Orang yang berbuat dosa karena sombong itu tidak diampuni dan akan terlaknat seperti iblis. Namun orang yang berbuat dosa karena syahwat, dia akan diampuni. Contohnya Nabi Adam berbuat dosa karena syahwat. Iblis berbuat dosa karena sombong. Jadi ada pendorong orang berbuat dosa, Pak. Orang yang tidak diajak bicara pada hari kiamat, tidak disucikan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak mau melihatnya, ya, yaitu ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Kenapa orang miskin sombong Allah sangat benci? Karena orang sombong itu ada penyebabnya, kekayaan, harta, kendaraan, ya, apalagi ketampanan misalkan. Nah ini orang miskin terkadang nggak memiliki itu semua. Tapi kenapa sombong? Ada orang miskin yang suka meremehkan orang. Wah ini begini-begini. Ini ustadznya saja
tidak lepas dari keburukan lisannya. Gurunya tidak lepas dari keburukan lisannya. Dia ngomong begini. Seolah-olah dia paling jago, paling berilmu. Ya, dia memprovokasi teman-temannya begini. Ya, maka orang miskin yang sombong, kata para ulama, kesombongannya berasal dari hatinya yang busuk. Ya, maka dibenci orang miskin yang sombong. Ada orang miskin sombong? Ada. Zaman sekarang mungkin banyak juga zaman sekarang. Ya. Sudah miskin Pak, pengangguran, ya kan? Ketika dinasehati, saya benci banget sama orang yang berjenggot sama celana cingkrang gitu kan. Dia miskin, kita mau kasih kerjaan, ya. Gimana Pak kalau kerja di masjid ini jadi apa? Ada lowongan nih di sini. Saya lihat mereka aja udah sebel, udah kesel, ya kan? Apaan mereka ini gini-gini. Jadi orang miskin udah kita mau tolong malah menyombongkan diri. Ada zaman sekarang ada yang demikian, dan mungkin yang sejenis ada, antum temui dan sebagainya. Baik, Allah Ta'ala berfirman tentang khairul hakimin di surat Al-A'raf ayat 87. Fasbiru hatta tahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Bersabarlah sampai Allah memutuskan keputusan di antara kami. Ini dakwah para nabi dan rasul. Ya, surat Al-A'raf banyak berbicara tentang nabi-nabi di sana, mulai dari Nabi Syuaib, ya, wa ila madyana akhahum Syuaiba, kemudian wa ila kaum Hud misalkan, ya, wa ila Hud kaumnya adalah Ad, wa ila Adin akhahum Huda, kemudian kaumnya Nabi Saleh, wa ila Samuda akhahum Salihah. Allah kirim para nabi, ya. Kemudian di akhir fase dakwah para nabi dan rasul itu, nabi mendapatkan pertentangan dari kaumnya. Ya. Maka para nabi mengatakan kepada umatnya agar bersabar. Ya. Fasbiru hatta tahkumallahu bainana. Bersabarlah sampai Allah memberikan keputusan antara kita. Wa huwa khairul hakimin, dan dialah yang terbaik, yang maha baik, yang paling baik dalam memberi keputusan. Jadi keputusan Allah adalah keputusan terbaik, Pak. Ya, keputusan Allah keputusan terbaik. Makanya di sini berjalan sunnatullah. Jangan kita beragama seenaknya, pemikiran sendiri. Ya, bukan pemikiran sebenarnya Pak, hawa nafsu. Di antara penyebab kerusakan apa? Kata Imam Ibnu Qayyim, mendahulukan nafsu daripada akal sehat. Terkadang orang ada yang berkata diberi nasihat, tapi nggak nerima. Dia bilang jangan sok suci. Ini kalau bahasa medsos zaman sekarang ya, dikasih nasihat jangan sok suci, jangan sok paling punya kapling surga, begitu kan? Jangan nyesat-nyesatin orang, apalagi ini nih golongan yang suka ngapir-ngapirin orang. Jadi dikasih nasihat malah frontal. Dikasih nasihat malah yang dikasih nasihat ini lebih galak, ya kan? Galak. Kalau dulu kita kalau dikasih nasihat guru, kita takut, ya. Takut ditampol sama guru, ya, diselepet kalau bahasa sekarang ya. Diselepet sama guru, takut. Apalagi guru yang bawa tuding. Tuding itu bambu untuk baca dulu kan. Wah, ini kita udah takut. Kalau kita lebih takut sama guru zaman dulu, Pak. Zaman era mungkin 80-an, 90-an akhir lah saya masih takut sama guru saya. Ya, daripada sama Pak polisi. Kalau kita nakal, nanti tak bilangin guru, kita udah takutnya setengah mati. Ya, dulu kita nggak ada yang takut sama polisi. Karena polisi jarang kita dapati. Ya, kita jarang bersinggungan sama Pak polisi. Kalau sama guru, udah kita takut. Ya, baik. Jadi di sini ada sunnatullah. Ketika diberi nasihat, ya kita mengikuti. Ya. Ada lagi yang mengatakan jangan ya merasa paling benar. Surga neraka itu di tangan Allah. Jadi macam-macam netizen plus 62 ini masalahnya kompleks sekali, complicated, ya kan? Kalau penyakit hatinya itu sudah benar-benar jahil tapi murakab dalam ilmu usul. Bodohnya bodoh kuadrat. Ya. Jadi lihat kisah para rasul dulu. Kisah para nabi dan rasul. Orang yang membangkang nabi dan rasul, maka mereka diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengikuti rasul selamat.
Kemudian yang membangkang terhadap para nabi dan rasul, mereka diazab di dunia dan di akhirat, jelas. Ya, ini sunnatullah. Kenapa kita memberi nasihat? Karena diturunkannya kitab suci dan diutusnya para nabi dan rasul untuk memberikan nasihat kepada kita. Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihatu. Agama ini seolah-olah seluruhnya nasihat. Nasihat, kita disuruh menyampaikan nasihat. Ya, karena nasihat itu bermanfaat. Wa dzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nasihat itu, berilah nasihat, nasihat itu bermanfaat untuk orang beriman. Inna fa'ati adzikra. Inna fa'ati dzikra. Ya. Nasihat itu bermanfaat untuk kita. Baik. Jadi di sini Allah Ta'ala sebutkan dirinya dengan mudhaf ilaihi khairul hakimin. Makanya Pak, ulama ada yang memasukkan kalimat Asmaul Husna yang berdiri dari dua kata khairul hakimin termasuk dari nama Allah. Sehingga kalau kita dapati di Al-Quran ada banyak siyak atau sigo atau wazan yang demikian terdiri dari dua kata. Ya. Seperti Dzul Jalali wal Ikrami, ya, Dzul Fadli, ya, kemudian Dzut Tauli, ini nama-nama Asmaul Husna. Seperti Khairul Hakimin, Ahkamul Hakimin. Sehingga Asmaul Husna itu tidak terbatas 99. Dalil menyebutkan banyak, ya. Dalil menyebutkan banyak. Ada yang berpendapat, Imam Al-Qurtubi berpendapat Asmaul Husna yang kami ketahui dari dalil Al-Quran dan Sunnah sejumlah 150 yang beliau periksa. Ulama lain berpendapat 500, ulama lain berpendapat ada 1000. Ya, ini berdasarkan penelitian mereka terhadap dalil-dalil. Ya, namun kita mempelajari 99 Asmaul Husna ini diamalkan dalam doa sanjungan kepada Allah dan dalam ibadah kita, ya. Kalau ibadah dengan nama Al-Hakam bagaimana? Ya ibadahnya ya kita meyakini keputusan Allah ini keputusan yang terbaik. Terbaik pasti Pak. Keputusan Allah adalah keputusan hukum yang terbaik. Menurut kita begini-begini. Ini kalau presidennya nanti fulan, wah, udah meramal kita. Udah ramal begini-begini. Betul, kita punya harapan. Ya, kita punya harapan dan kita punya keinginan mendapat pemimpin yang adil. Tapi kalau kita nanti dicurangi bagaimana? Ya sudah, serahkan semua. Ya, jadinya pemimpin yang tidak kita harapkan itu yang menurut kita tidak adil. Kalaupun itu jadi, itu sudah takdir. Kita katakan sudah takdir. Ya, dan di balik keburukan ada kebaikan. Kebaikannya ya kita bisa bersabar. Kita bisa bersabar. Tapi kita tetap mengharap pemimpin yang adil. Karena pemimpin itu Pak, kriteria yang paling utama adalah adil. Dan tentu orang kalau bisa adil adalah orang yang berilmu. Orang berilmu yang tidak menuruti hawa nafsunya. Imamun adil. Imam adil itu satu golongan dari 7 yang Nabi SAW letakkan paling ujung. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang akan Allah naungi. Ya, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nabi SAW letakkan imamun adil, pemimpin yang adil. Itu nomor pertama. Pemimpin yang adil itu pahalanya lebih besar daripada orang yang menjauhi zina, orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi, apalagi 7 golongan itu. Ya, pokoknya imam adil itu pahalanya besar sekali. Kalau imam adil, kenapa? Imam itu, pemimpin itu dia bisa berbuat zalim sesukanya karena dia punya kekuasaan. Tapi dia menggunakan kekuasaannya untuk keadilan. Nah, ini pahalanya di situ. Ya, makanya kita tetap berharap pemimpin yang adil. Walaupun mereka berbuat makar, iya. Walaupun mereka berbuat makar, kalau Anda ingin berdoa, silakan Anda gunakan doa Al-Matin. Al-Matin itu zat yang maha kokoh. Dalam Al-Quran, ketika Allah ingin membalikkan tipu daya musuh, Asmaul Husna yang Allah sebutkan adalah Al-Matin. Inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu dayaku lebih kokoh daripada tipu daya musuh. Ya, misalkan musuh bikin curang nih, belum apa-apa udah diceplosin. Udah dicoplosin. Loh, udah dicoplosin. Tersebar di media. Oh, biasa-biasa saja. Ini negeri Konoha katanya. Negeri Konoha penuh kecurangan, ya.
Maka bagaimana tipu daya itu? Bisakah Allah balik dan Allah hantam dengan tipu daya yang lebih besar? Jawabannya sangat bisa. Ya tinggal kita berharap kepada Allah saja. Kita mau berharap sama siapa? Sama Bawaslu. Berharap sama siapa? KPPS. KPPS ya. Enggak, kita nggak ada berharap sama makhluk, nggak ada. Kita berharap kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan membalikkan makar tersebut, Pak. Securang apapun, ya. Allah balikan makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah katakan inna kaidi matin. Sungguhnya tipu dayaku, tipu daya yang kokoh. Ya, maka kita berdoa ya qawi ya matin, wahai zat yang maha kuat lagi maha kokoh, tipu dayamu tak ada yang mengalahkan. Berilah kami pemimpin yang adil di tengah-tengah masyarakat kami yang penuh dengan pemerintah kami yang mungkin penuh dengan kezoliman. Ya, nggak masalah kita doa dengan demikian, karena kezoliman mereka atau kezoliman yang nyata kok. Ya, kecurangan yang nyata dan semua masyarakat mengetahui. Karena kita juga tidak banyak berharap dari sistem demokrasi ini yang penuh dengan kecurangan, Pak. Ya, sistem manusia ya ingin menduduki posisi, ya ingin berkuasa selama-lamanya dan lain sebagainya. Allahu alam. Yang jelas keputusan Allah keputusan yang terbaik. Ya, keputusan Allah keputusan terbaik. Wa qauluhu, dan firman Allah SWT di surat Hud ayat ke-45. Rabbi innabni min ahli. Ini doa Nabi Nuh alaihissalam. Inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Di sini sigohnya ditunjukkan dengan ahkamul hakimin. Seperti di surat Watini wa Zaitun di ayat terakhir. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Apa arti ahkamul hakimin? Yang terbaik dalam memberi keputusan. Ya, makanya jangan lihat keputusan dengan perasaan. Jangan lihat sesuatu dengan perasaan. Nabi Nuh masih memakai perasaannya. Karena Kan'an termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Kemudian Kan'an mengajukan permohonan kepada Allah, ya Allah selamatkan Kan'an. Ya. Kan'an adalah anakku, sebagaimana engkau menjanjikan keluargaku akan diselamatkan. Ternyata Kan'an tertinggal dengan ibunya. Ya, makanya Nabi Nuh itu ujiannya berat, Pak. Diuji dengan istri, diuji dengan anaknya, salah satu anaknya. Ya, istrinya kafir, anaknya Kan'an juga kafir. Karena yang tidak mengikuti Nabi, ya kafir. Ya, ini jangan dipelintir. Enggak mengikuti Nabi secara totalitas gitu ya. Bukan nanti yang berbuat bentukan, ngapir-ngapirin lagi. Enggak. Kita lihat contoh istrinya Nuh. Istrinya Nuh dan anaknya Nabi Nuh Kan'an kafir karena tidak mau mengikuti ajaran, ya ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh meminta agar Kan'an diselamatkan. Kemudian Allah tegur, ya sesungguhnya Kan'an bukan putramu. Ya. Innahu laisa Kan'an itu bukan termasuk putramu. Ya. Kemudian Nuh mengatakan Rabbi innabni min ahli. Ya, wahai Rabbku, itu Kan'an dari keluargaku, anakku. Wa inna wa'dakal haq, dan aku mengetahui janjimu itu hak, yaitu janji menyelamatkan anak-anak Nabi Nuh. Anak-anak Nabi Nuh masih ada 3. Ya, masih ada Ham, Sam, dan Yafid. Ini yang nanti kita merupakan keturunan mereka. Ya, jadi Nabi Nuh itu disepakati para ulama nenek moyang kedua. Semua manusia keturunan Nabi Nuh. Ya, sebagaimana semua manusia keturunan Nabi Adam. Karena ashabus safina yang di atas kapal Nabi Nuh disebutkan dalam tafsir tidak memiliki keturunan. Mereka selamat tapi tidak beranak pinak kemudian. Ya, nah yang berkembang adalah 3 putranya Nabi Nuh alaihissalam. Baik. Kemudian Nabi Nuh memuji Allah dengan ahkamul hakimin. Engkaulah zat yang terbaik dalam memberi keputusan. Ternyata keputusan Allah terbaik diterima Nabi Nuh juga. Ketika Kan'an tetap ditenggelamkan, kemudian diberikan alasannya oleh Allah Ta'ala, innahu amalun ghairu sholihin. Sesungguhnya putra perbuatan yang tidak ada solehnya sama sekali. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa hubungan iman itu lebih kuat daripada hubungan nasab. Ya. Hubungan keimanan lebih kuat dari hubungan nasab. Ya, baik.
Kemudian taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di surat At-Tin ayat 8 disebutkan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dan Allah dialah ahkamul hakimin. Ada bi di sini, bi ahkamil hakimin. Dialah Allah sebaik-baiknya pemberi keputusan. Ya, bagaimana pengamalan kita terhadap nama ini? Bahwa segala kehidupan kita, takdir kita yang kita jalani, ya, di situ dikatakan antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hendaklah kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Bahkan para ulama mengatakan kalau seorang tidak mengimani takdir, maka batal sudah semua rukun iman yang dia miliki. Ya, jadi iman kepada takdir ini penting sekali, Pak. Sangat penting sekali. Ya, baik. Di surat Al-Baqarah akhir disebutkan amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun qulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, di situ tidak disebutkan iman kepada hari akhir. Padahal kan rukun iman harusnya 6. Begitu kan? Rukun iman harusnya ada 6. Kenapa iman kepada hari akhir tidak disebut? Maka para ahli tafsir memberi pelajaran buat kita, memberi pengajaran untuk kita. Iman kepada hari akhir masuk ke dalam iman kepada billahi, iman kepada Allah yang pertama. Jadi kalau kita hari akhir ya, takdir ya, takdir juga. Ya, hari akhir dan takdir juga. Keputusan Allah ya dan takdir. Iman kepada takdir itu sama dengan mengimani Allah Ta'ala sang pembuat keputusan. Ya, maka di sini dia disebutkan iman kepada qada dan qadar. Ya, terus bagaimana? Bukannya iman itu ada 6 rukunnya, rukun iman ada 6. Ya, maka disebutkan bahwa iman kepada takdir itu iman kepada Allah. Orang yang tidak mengimani takdir berarti dia meragukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini penting sekali pelajaran bagi akidah kita, bagi tauhid kita. Apapun takdir yang menimpa kita, ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berasal dari Allah SWT, artinya sudah Allah catat 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kita hanya tinggal menjalankan takdir tersebut. Namun kita bukan Jabariyah dan kita juga bukan Qadariyah. Kita ahlu sunnah. Ya, bukan berarti kita pasrah, oh ya kita sudah ditetapkan takdirnya. Kata orang Jabariyah. Kata orang Qadariyah lain lagi. Ma'bad al-Juhani, ya, muridnya Hasan al-Basri. Ya, dia mengatakan segala perkara itu unfun, terjadi dengan sendirinya. Allah tidak tahu apa yang besok terjadi, apa yang akan kita lakukan besok. Maka Hasan al-Basri langsung mengeluarkan dia dari majelisnya, langsung ditazir oleh gurunya Hasan al-Basri. Kemudian dia menjadi pembesar Qadariyah. Jadi aliran Qadariyah muncul di masa tabi'in, di masa Hasan al-Basri. Aliran yang pertama muncul apa? Khawarij aliran pertama muncul. Ya, di masa siapa? Utsman memberontak kepada Khalifah Utsman, berkembang di masa Ali. Di masa Ali muncul aliran yang kedua, aliran Syiah. Ya, ini aliran-aliran pertama yang muncul, Pak, dalam Islam. Ya, baik. Ya, jadi kembali ke masalah ini, kita akan melihat ya tentang makna al-hakam. Al-hakam ini diartikan dengan al-hakim, kata Imam Az-Zajjaj. Imam Az-Zajjaj ini ahli bahasa. Al-hakamu wal hakimu. Hakim itu ya qadi. Ya, dalam lisanul Arab al-hakim wal qadi. Al-hakim itu yang memberi keputusan. Wa huwa fa'ilun bimakna fa'il. Walaupun wazannya fa'il, ya, fa'il maka maknanya juga fa'il. Seperti rahim, ya. Ini wazan-wazan fa'il, ya. Alim bermakna alim, ya. Baik. Huwa alladhi yuhakkimul asya'a wa yutqinuha. Dia yang memberi keputusan terhadap segala sesuatu, wa yutqinuha, dan segala keputusan Allah itu mutqin, sempurna. Ini perkataan ya arti al-hakim dalam Qamus al-Lisan, ya. Baik, adapun makna secara istilah, Imam Ibnu Katsir mengatakan, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Surat Tin ayat 8.
Beliau berkata, amma huwa ahkamul hakimin alladzi la yajuru wa la yadhlimu ahadan. Dialah Allah SWT ahkamul hakimin, zat yang tidak menghukum dan tidak menzalimi seorang pun, tidak menzalimi hambanya seorang pun. Ya, karena ahkamul hakimin. Ya. Terus bagaimana kalau ada orang masuk neraka? Tetap Allah ahkamul hakimin. Orang yang masuk neraka karena kezalimannya sendiri. Karena Allah la yajuru. Allah kita berdoa Allahumma ajirni ya kan? Allah la yajur. Ya. La yajur. Allah tidak akan ya menghukum kita. Wala yadhlimu ahada. Allah tidak menzalimi kita sama sekali. Ini makna ahkamul hakimin ditafsir oleh Imam Ibnu Katsir. Qala Syekh As-Sa'di. Syekh As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di, pemilik tafsir Karimur Rahman, rahimahullah berkata, wa min asma'ihil hakamu, dan di antara nama Allah adalah Al-Hakam atau Khairul Hakimin, Al-Adlul ladzi yahkumu baina ibadihi fid dunya. Dialah zat yang maha adil, yang memberi keputusan di antara hamba-hambanya di dunia, wal akhiratu bi adlihi wa qistihi. Allah Al-Hakam memberi keputusan kepada hambanya di dunia dan di akhirat dengan keadilannya, wa qistihi. Al-qistu artinya yang maha adil juga. Ya, al-qistu di antara nama Allah, kata Imam Al-Ghazali menguatkan al-muqsit. Imam Al-Ghazali rahimahullah menguatkan Asmaul Husna Allah di antaranya al-muqsit. Al-muqsit itu yang maha adil. Maka di antara keberkahan belajar Asmaul Husna, Pak, kita bisa meniru sifat Allah, kecuali al-mutakabbir gitu ya. Al-mutakabbir nggak boleh ditiru, sombong nggak boleh. Ya, meniru sifat Allah, Allah muqsit maha adil, maka Allah mencintai muqsitin. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang adil, maka berbuatlah adil. Berbuatlah adil. Bahkan perintah adil ini, Pak, perintah adil ini berat. Ya, karena manusia secara fitrah condong kepada orang-orang yang dicintai, maka Allah mengetahui hal tersebut. Allah Ta'ala suruh kita dalam surah Al-Ma'idah berbuat adillah walaupun kepada kedua orang tua atau kerabat. Ya, kalau kita menghukumi kedua orang tua kita, kalau kita hakim, maka kita harus adil. Karena banyak orang yang membela keluarganya mati-matian dan menyalahkan rivalnya mati-matian. Pokoknya keluarganya dibela walaupun zalim, tidak benar. Ya, atau Anda yang berprofesi sebagai advokat misalkan, hati-hati, jangan membela kezaliman gara-gara cuman proyek duit saja. Ya, jangan gara-gara upah ataupun uang, motivasinya adalah upah atau uang yang banyak, kemudian keburukan atau kezaliman dibela. Ini nggak boleh. Ya, maka orang-orang yang membela kejahatan, dia jauh dari cinta Allah. Kebalikannya, kalau Allah mencintai muqsitin, maka Allah membenci orang-orang yang tidak bisa berperilaku adil. Ya, kita harus adil. Ya, baik. Beliau berkata demikian, fala yuzlimu misqala dzarrah wa la yuhammilu ahadan wizrun ahadun. Maka Allah tidak menzalimi sekecil apapun, sekecil zarah pun Allah tidak berbuat zalim. Wala yuhammilu ahadan wizrun ahadun. Seorang itu tidak akan membawa beban dosa orang lain. Artinya tanggung jawab masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Tapi ada dalil Ustaz, kalau orang berbuat keburukan dia akan dapat dosa. Betul. Yang mencontohkan keburukan dia akan dapat dosa keburukannya. Itu sudah ditetapkan. Ya. Namun kemudian ya akan kembali kepada kaidah wala yuhammilu ahadan wizrun ahadun. Ya, maka setiap orang yang berperilaku jahatnya dia akan menanggung jahat hukumannya. Maka dari sini secara umum agama tidak menetapkan tentang hukum karma. Hukum karma itu di makna kalimat ini begini, Pak. Dosa orang tua itu tidak akan turun akibatnya kepada anak-anaknya. Ini kalau dosa, Pak. Jadi kita jangan salahkan anak yang lahir dari perzinahan misalkan. Mereka nggak salah. Mereka nggak salah. Yang salah yang dosa orang tuanya. Jadi anak zina itu nggak salah sama sekali, Pak.
Kita nggak boleh menyalahkan, oh kamu anak zina. Kita anggap memicingkan mata kepada mereka. Enggak. Anak zina itu nggak salah. Yang salah, yang dosa kedua orang tuanya. Dosa itu tidak akan turun ya kepada anak ini. Walaupun anak ini memang nanti tidak punya wali, walinya secara syariat sudah mengatur, walinya kembali ke wali hakim yang menikahkan petugas penghulu dari KUA. Ya, yang menikahkan. Jadi anak zina itu nggak salah. Ya, yang salah ya bapaknya yang dosa. Ini makna tidak ada hukum karma. Tapi karma secara pribadi-pribadi ini bukan karma ya. Kalau karma itu kan identik dengan ajaran Hindu. Dosa itu akan mengenai perilakunya, pelakunya. Ya, jangankan dosa yang maksiat kepada Allah, Pak. Yang maksiat zalim kepada diri sendiri, misalkan suka bergadang tanpa alasan, ya. Ya dia akan badannya akan lemah lah. Kemudian yang suka minum khamr, perutnya akan buncit dan sakit, ya. Ususnya rusak. Kemudian yang suka berzina, ya kena HIV/AIDS atau kena sipilis, kena raja singa. Nah ini namanya dosa itu tidak akan lepas begitu saja. Sebagaimana kebaikan. Kebaikan itu tidak. Jadi peristiwa itu tidak ada yang terputus, Pak. Peristiwa dosa akan dibalas sesuai dengan perbuatan dosanya. Ya, makanya sudut pandang kita terhadap dosa itu adalah sesuatu yang membinasakan diri kita, sehingga kita harus menjauhi dosa. Kalau kita anggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidung, celaka kita. Ya, Anas bin Malik dulu mengatakan kami melihat dosa itu seperti gunung di atas kepala kami. Anas bin Malik berkata kepada para tabiin, ngajarin para tabiin. Ya, Anas bin Malik seorang sahabat. Ya, kami melihat dosa dulu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti gunung di atas kepala kami yang siap menimpa kepala kami. Ya, gunung di atas kepala gimana rasanya? Ya nggak enak. Siapa yang sudah ngalamin? Bani Israel. Bani Israel itu sudah diangkat gunung di atas kepala mereka, tapi masih ngeyel juga namanya Bani Israel, ya kan? Ya, orang Yahudi ini. Ya, maka kalian melihat dosa seperti lalat yang hinggap ya di hidung, sekali gerakan langsung hilang. Ya, maka anggaplah dosa itu sesuatu yang besar. Ini namanya hakikat taubat. Dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan hakikat taubat itu orang yang membesarkan dosa. Dosa itu jangan dianggap kecil. Nabi Adam diusir dari surga gara-gara satu dosa saja. Iblis dikutuk, dilaknat gara-gara satu dosa, kesombongan. Kita banyak dosa, maka kita wajib banyak bertobat kepada Allah Ta'ala. Ya, nah, maka peristiwa tidak terputus. Ada satu ceramah, Pak, namanya ceramahnya Syekh Sa'ad As-Satsri, hafizahullah ta'ala. Beliau pernah pergi ke Istiqlal, pernah ngajar kita. Beliau berkata, kenapa orang-orang sekarang diuji masalah ekonomi? Ya, kenapa? Karena perbuatan dosanya dalam masalah pekerjaan mencari uang. Ya, terkadang pekerjaannya terlihat halal, tapi pada prakteknya dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Dia korupsi waktu. Masuk jam 8, dia masuknya jam 10. Ya, atau masuk jam 8, kerjanya nanti jam 11. Ya, banyak yang nggak amanah, sehingga mempengaruhi hasil uang yang diperoleh. Nah, uang yang diperoleh ini nggak berkah, sehingga nanti dia diuji dengan masalah duit. Diujinya masalah duit, kena pinjol, ya kan? Jadi ujian itu sesuai dengan dosa kita, Pak. Ya, teguran Allah sesuai dengan dosa kita. Orang yang zina ya penyakitnya sipilis tadi, raja singa, ya penyakit belentung-belentung kelaminnya, ya kan, bernanah. Kenapa? Karena perbuatannya zina. Nah, orang yang cari ekonominya ini nggak benar, diujinya pakai ekonomi juga, Pak. Ya, kena kasus riba, kasus pinjol, kasus ini, kasus itu. Kenapa? Karena kita tidak benar dalam mencari nafkah. Itu pendapat Syekh Sa'ad As-Satsri, hafizahullah ta'ala. Ya, jadi kita harus bertaubat. Caranya ya bertaubat, memperbaiki diri. Ya, caranya kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi Allah Maha Adil. Keputusan Allah keputusan terbaik. Kenapa Allah hukum kita dengan musibah itu? Karena supaya kita kembali. Ya, Allah SWT berfirman, liyadzuqa ba'dallazi ma fa'alu. Allah mengambil hukuman atas sebagian apa yang mereka kerjakan, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali mengingat Allah. Dalam hadis dikatakan, siapa yang dicintai Allah,
maka Allah akan uji dia. Ya, Allah akan uji di dunia. Tapi orang yang dibiarkan Allah Subhanahu wa taala, dia dibiarkan begitu saja, istidrak namanya, nanti dia akan dihukum saat sakaratul maut. Kata Syekhul Islam, hukuman paling berat itu saat sakaratul maut, Pak. Sakaratul maut itu peristiwa paling berat, lebih berat mungkin dari menghadapi 1000 pedang gitu ya. Sakaratul maut itu berat sekali. Wa innalil mauti la sakarat. Nabi SAW yang mengatakan demikian. Sebenarnya kematian itu ada peristiwa sekaratnya. Sekarat itu berat. Nah, kalau kita diuji sakit sekarang, Pak, masih banyak teman kita yang jenguk kita, yang doain kita, yang nasihati kita sampai kita bertaubat gitu kan. Ada istri kita yang merawat kita gitu kan. Kalau sakit sekarang, tapi kalau sakaratul maut, ujiannya ditimpakan di situ, mau bisa apa kita? Jangankan mengucap la ilaha illallah di akhir ujung hidupnya, nahan rasa sakitnya aja sudah sekujur tubuh mengalami rasa sakit. Ini paling bahaya kalau hukuman itu jatuh pada waktu sakaratul maut. Dalam hadis dikatakan orang-orang zalim itu tidak akan luput dari hukuman. Zalim itu pelaku dosa-dosa besar yang tidak ditaubati, dia zalim. Apabila datang waktu hukuman tersebut, lam yuflithu, dia tidak bisa lari kemana-mana. Ya, maka kita yang banyak berbuat kesalahan harus banyak bertobat kepada Allah. Ya, kita banyak berbuat dosa, kita ketaatannya pun nggak maksimal, kita juga terkadang kurang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka perlunya kita bertaubat. Ya, kalau kita diuji dengan ujian, ya sudah bersabar. Ya, bersabar. Baik, beliau berkata, wala yujazil abdu bi aksara min dzanbihi. Allah itu tidak akan menghukum seorang hamba melebihi hukuman kadar dosanya. Ini makna al-hakam. Ya, kalau hukuman di nerakanya misalkan 5 tahun, ya 5 tahun, nggak mungkin jadi ya 7 tahun atau 10 tahun. Kalau kita lihat hakim-hakim di dunia, kalau ada yang nyogok, hukuman bebas, ya kan? Kalau nggak ada pembela, nggak ada keluarganya ngurusin sidang berulang-ulang sidang itu, ya, maka hukumannya ditetapin maksimal. Kalau ada sogokan baru dikurangi. Ya, ini kan hakim dunia, nggak benar. Banyak nggak benarnya hakim dunia. Ya, baik. Wala yujazi abdu bi aksara min dzambihi. Ya. Kemudian wa yuaddi al-huquqa ila ahlihi. Allah SWT akan menyampaikan menyampaikan al-huquq, menyampaikan hak kepada ahlinya, ya, kepada orang yang berhak mendapatkan hak tersebut. Ya, ini di antara mana al-hakam. Ya, yang berhak mendapatkan hak tersebut Allah akan sampaikan. Makanya jangan khawatir terhadap masalah rezeki. Rezeki kita itu adalah hak kita sebagai makhluk dapat rezeki, Pak. Kita dapat rezeki, jaminan rezeki dari Allah Ta'ala. Ya, namun hak Allah terhadap kita tidak disekutukan. Ya, kalau hak kita kepada Allah, kita pasti akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, baik. Jadi Allah Ta'ala al-hakam fala yada' sahiba haqqin illa wasala ilahi haqqahu. Maka Allah tidak pernah meninggalkan orang yang mendapatkan haknya, ya, dan pasti hak itu akan sampai kepadanya. Kalau hak dia menjadi pemimpin, ya, Allah akan sampaikan itu hak kepemimpinan untuk dia. Ya, walaupun fitnah-fitnah itu besar, ya, fitnah, kemudian makar dan sebagainya. Ini kesimpulan daripada nama Al-Hakam, zat yang maha bijaksana. Ya, maka bagaimana kita mengimani nama Allah ini? Ketahuilah bahwa hukum Allah ada 3, Pak. Kita harus mengimani keputusan Allah seluruhnya. Keputusan itu maha baik. Ya, ada seorang pernah minta rekomendasi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Fatimah bin Zainab bin Qais, Fatimah bin Qais, ya. Ya Rasulullah, ada orang yang melamarku 2, Abu Jaham dan Muawiyah. Maka Nabi sama sekali tidak ngasih rekomendasi. Abu Jaham itu suka mukul, Muawiyah itu miskin. Ya, maka Nabi memberi pilihan yang ketiga, nikahlah dengan Usama bin Zaid. Ya, Usama ini orangnya hitam, padahal Zaid orangnya putih. Makanya dulu Zaid itu putra angkatnya Nabi, Pak, Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa ini al-gujunya Nabi juga, Pak. Beliau meninggal nanti wafat di perang Mu'tah. Ya, beliau salah satu panglima yang wafat pertama, Zaid bin Harisa. Ya, maka Usama orangnya hitam, tapi
gaya kepemimpinan Usama luar biasa. Usia 16 tahun sudah bisa mengalahkan tentara Romawi, ya. Kita 16 tahun, anak kita mungkin masih bisa. Prestasinya belum sebesar itu. Belum sebesar itu. Maka kemudian Zainab bin Qais menikah dengan Usama, pilihan Nabi. Nah, Nabi memberi rekomendasi. Ya, Nabi SAW memberi rekomendasi. Keputusan Nabi, dia terima. Ya, dia terima keputusan Nabi SAW. Ya, jadi keputusan Allah dan Rasulnya ini keputusan terbaik, Pak. Syariat ini terbaik. Maka hukum Allah terbagi jadi 3. Yang pertama hukum syariat, hukum syar'i. Yang kedua hukum kauni. Ini semua berlaku di dunia. Orang tidak akan lepas dari hukum kauni yang disebut takdir. Ya, hukum kauni namanya takdir. Namun orang bisa melepaskan diri dari hukum syariat. Dia nggak sholat, dia nggak puasa bulan depan, ya. Dia nggak puasa. Dia nggak mau zakat mal, dia seolah-olah lepas dari syariat, namun dia tidak akan lepas dari hukum yang ketiga, yaitu hukum al-jazai. Hukum jazai itu nanti berlaku di akhirat, ya. Hukum yang berlaku di akhirat, hukum jaza, hukum balasan. Tidak ada amalan lagi, yang ada balasan. Nah, kita harus ketahui hal tersebut agar kita tunduk kepada hukum syar'i ataupun kauni. Hukum syar'i kita disuruh bersabar. Apa itu hukum syar'i? Perintah dan larangan. Hukum kauni kita pun disuruh untuk sabar. Apa itu hukum kauni? Takdir, musibah. Ya, jadi sabar itu solusi segala masalah. Adapun hukum jazai kita akan lihat di akhirat. Ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara, karena Allah Al-Hakam Maha Adil. Allahu a'lam bishawab. Ini yang disampaikan, jangan berbuat zalim, ya. Jangan berbuat zalim karena Allah Maha Adil. Berbuat dosa kepada Allah lebih ringan daripada berbuat zalim kepada sama manusia, karena akan ada penegakan hari kisos nanti. Allah berfirman, la yanbaghi li ahli nar an yadkhulan nar. Tidak pantas penduduk neraka ini masuk neraka sementara masih ada hak dia di penduduk surga. Ya, hatta uqissahu, sampai aku mengkisosnya. Bayangkan, Pak, ini calon penduduk neraka, ini si A calon penduduk neraka, ini tinggal dilempar ke neraka. Tapi ternyata masih ada kezaliman yang belum diselesaikan dari penduduk surga. Ini mau masuk surga ini, tunggu dulu ente, jangan masuk surga. Dikisos dulu ini. Pahalanya dikasih ke sini sesuai kadar kezalimannya. Jadi hukuman di nerakanya diperingan. Tetap ini masuk neraka. Ya, ini hadis kisos, hadis Abdullah bin Unais. Ya, hadis Abdullah bin Unais. Sampai Jabir bin Abdullah, ya, mencari hadis ini itu dari kota Madinah ke Syam, sampai dia beli ba'ir, beli onta baru, kendaraan baru untuk mengejar hadis ini, hadis tentang kisos. Ya, karena yang meriwayatkan cuman Abdullah bin Unais saja. Ya, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan zikir majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Al-Hakam memberi keputusan, memberi kita pemimpin yang adil, ya, untuk kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.